Tadi dokter singgung soal aku mau ujian pusing. Emang ada pelajar hari ini yang minum, dok? Jadi orang itu meskipun punya masalah, dia ketika diminum alkohol merasa tenang. Gimana rasanya? Nyaman kan? Nyaman, betul. Itu. Jangka panjangnya untuk kerusakan badan. Kerusakan badan. Oke. Tolong sebut bagian badan mana dulu. Tadi dokter bilang dari mana dulu, berarti semua ini Bisa. terdampak dengan alkohol itu? Bisa. Jadi sifatnya alkohol Ya. itu adalah seolah-olah membuat tenang. Lebih baik aku tidak mengenal kamu, karena melupakan kamu itu susah. Asik. Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Kita hari ini kedatangan tamu yang istimewa, yang beliau nanti akan kita bicara panjang, ngobrol panjang terkait sesuatu yang hari ini baru marak, hari ini yang baru viral, hari ini yang baru naik daun. Tapi naik daunnya bukan hal yang baik nih. Kita kedatangan tamu Dr. Sarwiji, Dr. Suwarji, Masya Allah. Dr. Suwarji, Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Capek atau enggak ya jadi dokter nih? Ya, kalau sudah profesi, capek tidak capek harus tetap di. Masya Allah, ya. Yang penting niatnya. Betul. Harus profesional ya, Dok ya? Ya. Oke. Beliau ini sekarang dinasnya di Puskesmas Gambir Sari. Gambir Sari di daerah Joglo ya, Dok ya? Iya. Joglo. Masih macet nggak, Dok? Alhamdulillah masih. Aduh. Nah, ini informasi saja. Beliau ini asli dari Cawas. Iya. Dari Cawas dan dinasnya di Solo. Tapi pernah nggak dinas di Klaten, Dok? Dalam hal ini di rumah sakit pernah. Oh, di rumah sakit pernah. Iya. Oke. Berarti sudah berapa lama nih untuk profesi sebagai dokter ini? Ya baru 22 tahun. Baru 22 Harus baru. Saya bilangnya harus baru karena kalau sudah Kenapa itu seolah-olah saya sudah jenuh. Oh iya, Tapi kalau baru berarti Iya, masih iya. ada semangatnya gitu loh. Oke. Gitu. Nanti kalaupun sudah pensiun pun juga Harus baru. Harus baru. Oke. Iya. Jadi jangan ditanya usia berapa. Oh sudah, oh jangan. Baru berapa, Dok? Saya baru 47. Baru 47. Masya Allah, alhamdulillah. Matur nuwun ya, Dok, sudah berkenan mampir ke tempat kita ini di podcast FKM ini yang sejatinya tujuan kita cuma satu sih, menginformasikan apa yang harus diinformasikan. Ya. Dan menghandle sesuatu yang memang harus dihandle. Termasuk hari ini yang baru marak, Dok, sebagaimana jenengan juga tahu bagaimana hari ini terutama di Jogja, di Solo ya, yang kita lihat dekat-dekat sini itu ada menggeliatnya miras. Ya, menggeliatnya miras sampai kemarin di Jogja itu ada penusukan yang mana beritanya itu terjadi karena miras. Dan kita di Solo ini ya jangan nunggu ada kejadian baru apa tuh namanya ya? Action. Baru action gitu. Harusnya kan kita sedia payung sebelum hujan kan gitu. Kalau kita pengen tahu seluk beluk miras tuh aslinya apa sih, Dok? Kenapa kok menakutkan itu? Ya. Gimana, Dok? Jadi miras sendiri sebenarnya kenalan dulu guys. Saya Dr. Suwarji dari Puskesmas Gambir Sari. Saya bekerja di Dinas Kesehatan Kota Surakarta sejak tahun 2009. 2009. Ya, 2009 sampai 2023 di Puskesmas Manahan. Kemudian pindah ke Puskesmas Gambir Sari per Februari kemarin. Oke. Selama di Manahan tahun 2009 sampai tahun 2023, sedikit banyak saya berkecimpung di bagian narkoba. Oh, berarti sering interaksi dengan BNN dong? Sering, terus terang itu. BNN juga pernah sini kok. Iya. Tapi berapa tahun yang lalu ya? Jadi lahirnya BNN Solo itu lebih duluan karena adanya layanan narkoba di Puskesmas Manahan, khususnya PTRN. Oke. Berarti Dinkes itu di bawahnya ada khusus narkoba? Ada, cuma itu untuk yang kecanduan heroin. Dari situlah saya kenal mulai alkohol dan lain sebagainya tadi ya, yang miras tadi ya. Miras pada intinya itu adalah minuman yang mengandung alkohol. Saya singkat itu aja sih.
Nah, alkohol sendiri dampaknya apa nanti panjang. Oke. Jadi alkohol sendiri dalam miras ini yang dipahami adalah etanol. Etanol. Kenapa harus saya tekankan ini? Karena alkohol sendiri ada beberapa macam sebenarnya. Iya. Satu ada metanol, Metanol, kemudian etanol, metanol, etanol. kemudian isopropil alkohol atau Isopropil itu alkohol. tadi Oke, yang iya. ketiga. Iya. Yang sering menjadi momok adalah dua. Yang 1, 2, 2 tadi. Iya. Oh. Yang sering dikandung, yang minuman keras yang istilahnya pabrikan ya, Iya. itu kandungannya adalah rata-rata etanol. Etanol, oke. Iya. Tetapi yang rumahan, Rumah nanti maksudnya kayak di tetangga kita itu. iya di tetangga sebelah, itu kandungan itu ada kandungannya metanol Ada metanolnya. dan ada alkoholnya. Itu lebih berbahaya atau enggak justru? Pasti. Oh, kalau satu aja berbahaya, apalagi dua gitu. Iya. Jadi gini, kenapa tidak hanya tetangga sebelah ya? Jadi yang namanya miras yang sifatnya adalah rumahan, bukan pabrikan, itu rata-rata lebih berbahaya. Kenapa? Karena harusnya kalau pabrikan kandungan etanolnya lebih tinggi ketimbang metanolnya. Oke. Tetapi di pabrik rumahan yang metanol ini belum bisa disingkirkan. Oh. Faktornya apa? Apa harus ada alat khusus kayak gitu? Iya, itu tepatnya. Oh, gitu. Oke. Padahal hari ini kalau yang pabrikan dalam tanda kutip mahal ya, Dok ya. Makanya yang marak ada miras oplosan, miras rumahan, kan lebih murah. Iya, Makanya yang iya. sering terjadi seperti yang kita baca di luar, Iya. kenapa Oplosan ya? Iya, oplosan. Dan apalagi botolnya yang sering saya temui di jalanan masih sisa, itu kan botol-botol bekas. Iya. Tambah lagi ya, Dok ya, tiba-tiba. Iya. Masya Allah. Oke. Berarti kan kalau miras itu ada kelas ya, Pak? A, B, C. A, B, C, ya. Ini apa juga termasuk tadi kandungannya? Tergantung kandungannya atau Kalau beda? A, B, C itu yang dihitung adalah Apanya? kandungan etanolnya. Oh ya, oke. Kelas A 1-5%, kadar etanolnya, kelas B 5-20, Ya. kelas C 20-55%. Oke. Itu adalah kadar etanol. Etanolnya saja. Iya. Berarti yang diatur termasuk di undang-undang pun yang harus diawasi itu B dan C. Iya. Oh, Di BP POM dalam hal ini. BPOM. Oh iya. Nah, kalau nggak salah di nomor 5 tahun 2021 kalau nggak salah. Oke. Berarti pabrikan pun juga terawasi. Nah, terus yang rumahan ini Itulah makanya kenapa gimana bahaya. masalah kita ini? Ya. Masalahnya kenapa? Antara metanol dan etanol efeknya sangat berbeda. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Oke. Kalau jenengan bayangkan metanol, kehidupan sehari-hari kita banyak sebenarnya. Apa itu, Dok? Contohnya? Spiritus. Spiritus. Wah, spiritus. Waduh. Berarti orang-orang yang minum oplosan itu sama saja minum spiritus? Sebagian. Kandungannya? Iya, ada kan. Ya salam. Oke. Gini Dok, saya mau tanya dulu. Sebenarnya apa sih yang mereka rasakan? Pernah nggak jenengan ngurusi tentang masalah ini? Pernah nggak tanya, Dok, ke orang-orang itu yang mereka rasakan tuh apa kok sampai mau membeli gitu? Padahal kan metanol dan etanol ini kan nggak enak ya, Dok ya? Harusnya. Bagi kita mungkin nggak enak ya. Bagi mereka? Bagi mereka itu suatu orang itu mencari sesuatu kesenangan. Inti utama kan itu. Kesenangan itu dicari dengan cara bagaimana. Oke. Nah, itulah cara yang membedakan antara kita dan para pecandu. Berarti mereka nggak peduli dong rasanya seperti apa. Yang penting mereka mendapatkan hasilnya. Mereka cari ketenangan, mereka minum. Yap. Berarti mereka nggak peduli kan rasanya seperti apa. Seolah-olah enak aja gitu. Enak. Wow. Itulah candu ya, Dok ya. Iya. Insyaallah. Oke. Berarti dari kita melihat dari ada kandungan etanol, metanol, berarti dampak untuk tubuh sebenarnya mengerikan. Iya. Dari segi kesehatan seperti itu. Oke. Kalau pengalaman dokter coba, Dok, bisa di kasus-kasus yang mungkin bisa menjadi peletuk untuk teman-teman yang mungkin saudaranya atau temannya yang masih minuman tuh supaya mereka berhenti dengan cara mengetahui efeknya. Oke. Kalau efek jangka pendek dulu aja deh, Dok. Jangka pendek dulu. Jadi sifatnya alkohol Ya.
itu adalah seolah-olah membuat tenang. Seolah-olah membuat tenang. Iya. Karena ada zat tadi. Iya, efek sedatifnya, membuat tenang. Iya. Jadi orang itu kan bisa merasa gembira kalau dirinya kan tenang. Iya. Jadi orang itu meskipun punya masalah, dia ketika diminum alkohol merasa tenang. Gimana rasanya? Nyaman kan? Nyaman, betul. Itu. Oke, berarti yang mereka rasakan itu mencari ketenangan dan mereka dapatkan di tempat itu. Iya. Oke, itu dalam kondisi awal. Dalam kondisi awal kan saya coba-coba. Kondisi waktu mencoba minum 1 atau 2 mungkin. Oke. Tapi selanjutnya dampak buruknya yang akan terjadi. Jangan lupa bahwa alkohol ini menimbulkan suatu adiksi juga. Oh iya, betul. Kecanduan. Iya, kecanduan. Saya pernah punya kasus dok, ini dok. Gimana? Saya itu kan beberapa ada kajian yang teman-teman hijrah, yang dulunya mungkin mabuk, dulunya teman-teman itu setiap banyak orang ketika saya tanya kenapa kok kamu melakukan ini, semuanya coba-coba. Diajak temen, kalau aku nggak minum itu nanti aku diledeki, lanang orang ngombe. Nah, dari situ mencoba. Padahal dulu awalnya dia nggak mau, dengan aromanya saja nggak suka. Iya. Tapi setelah meminum, tuman ternyata. Ya. Ketagihan ternyata. Nah, itu ternyata dari efek tadi ya dok ya. Jadi orang itu tidak serta-merta langsung kecanduan. Iya. Pertama itu coba-coba memang. Betul. Habis coba-coba nanti masuk tahap berikutnya. Apa itu? Biasanya ada situasional. Membutuhkan hal itu, membutuhkan minuman. Situasional, jadi dia terpengaruh kondisi sekitar. Oke. Ya. Habis itu fungsional. Habis itu edik. Sebelumnya abuse. Abuse. Abuse itu apa dok? Berarti penyalahgunaan. Jadi kalau pertama mungkin coba-coba sih. Oke. Tapi ketika coba-coba kan hanya coba ya. Tapi ketika berada di lingkungan tertentu dia situasional. Betul. Atau sedang ada tekanan, misalkan mau ujian atau apa. Wah. Biar tenang, daripada kloret, minum. Ini situasional. Wow. Ketika situasional sudah terbiasa, mulai fungsional. Fungsional. Kalau pagi aku nggak minum teh, kalau nggak minum alkohol, merasa yang kurang. Itulah. Berarti kayak kita makan aja dok? Iya. Sarapan itu? Iya. Oke. Baru setelah itu, apa tadi? Abuse. Penyalahgunaan. Jadi ada kondisi atau enggak, udah. Tetap minum? Tetap minum. Baru tahap edik. Kecanduan? Iya. Oke. Tadi dokter singgung soal aku mau ujian pusing. Emang ada pelajar hari ini yang minum dok? Aduh, kalau pertanyaan gini, silahkan jawab, cari di jalan aja deh. Itu banyak, jangan tanya itu. Silahkan buktiin aja nanti di jalanan banyak. Saking merebaknya gitu deh ya. Iya. Dan itu sebenarnya kita sendiri pun kalau pengen cari tahu itu banyak kok. Kita keluar malam aja jam berapa itu kemudian ke jalan-jalan, dan itu sudah pernah saya lihat sih. Iya, makanya saya tidak mau menjawab. Silahkan buktikan sendiri aja. Saya aja langsung gitu ya. Oke. Aduh, berarti ini ya anak-anak muda sekarang ya harus ada perhatian lebih ya dok ya. Ya, jadi jangan tadi ya coba-coba ya. Kalau sudah coba-coba sampai kecanduan itu susah minta ampun. Oke. Mau tahu rasanya orang kecanduan? Gimana tuh? Oke. Aduh, gampang. Kita nggak usah membayangkan orang kecanduan. Oke. Praktek aja langsung ya. Praktek aja ya. Tadi pagi sarapan apa? Sarapan nasi. Nasi. Saya ganti roti. Lebih mahal, lebih enak. Puas nggak? Enggak. Kenapa? Karena ya orang Indonesia kalau nggak makan nasi nggak sarapan. Itu baru kebiasaan kan? Oke. Itu belum edik. Baru kebiasaan. Iya, baru kebiasaan. Belum adiksi, belum kecanduan. Oke. Sebegitunya rasanya. Oh, maksudnya kebiasaan saja begitu susahnya untuk mengganti. Iya, apalagi kecanduan. Iya. Berarti prinsip di dalam melakukan sesuatu tuh melewati 5 tadi deh ya? Rata-rata apapun ya, termasuk pornografi. Rata-rata melewati itu. Mati 5 hari ini ya? Iya. Wow. Oke, nasi. Kita kalau sarapan nggak pakai nasi. Itu baru kebiasaan. Saya bukan bilang kecanduan loh ya. Emang ada kecanduan nasi dong? Enggak. Makanya saya bilang ini baru sebatas apa ya? Kebiasaan. Kebiasaan kita yang kalaupun diganti kita akan merasa kurang. Iya. Dengan itu, oke. Dan kecenderungan nanti kalau sudah edik, sudah kecanduan, dia akan mencari tambahan. Tambahan yang sama? Tambahan dengan yang lain, enak, kurang enak, kurang enak, kurang enak.
Oke. Contoh simpel Anda lagi. Apa itu? Coba jam tangannya lepas. Ini nggak sulap tak, Dok? Tahu-tahu nanti di mana gitu. Oke. Pindah ke tangan kiri. Nggak nyaman. Nggak nyaman. Kenapa? Karena sudah kebiasaan. Kenapa bawa HP? Di HP kan, kenapa bawa jam? Di HP kan sudah ada jam. Bantulah. Pede nggak ketika nggak bawa jam tangan? Saya pernah kelupaan saja sampai stres, Dok. Nggak kayak gimana? Kayak ringan gitu, ringan Iya. gitu. Beda gitu. Padahal nggak bikin mati kan? Enggak. Udah ada jam di HP kan? Ada. Kenapa? Fashionable. Kenapa dengan kecanduan? Ketika dia sudah pakai sesuatu, Ya. ada merasa sesuatu kurang lengkap, cari lagi, tambah. Oke. Makanya alkohol nanti berkembang ke arah kecanduan yang lain. Kurang narkoba. Iya. Oke. Saya jadi penasaran, Dok. Apakah seluruh penikmat narkoba itu dari alkohol, Dok? Pengalaman jenengan? Kebetulan saya nangani bicara ini ya, saya di dunia narkoba, saya di PTRM, para pecandu heroin ya. Saya 2009 sampai kemarin akhir 2023, dari ratusan, mungkin saya kira hampir 250 sampai 300 pasiennya, rata-rata mulai berawal dari rokok, alkohol. Rokok dan alkohol. Iya, pertama kali biasanya mereka mencoba rokok, alkohol, naik. Gitu. Berarti memang ada step-stepnya ya? Iya, tapi tidak harus sih, tapi kebanyakan adalah kasusnya seperti itu. Oke, berarti memang kesimpulannya contoh kita melihat dari agama Islam aja. Agama Islam itu kan perintahnya jelas jangan dekat-dekat. Kan tadi disampaikan sama dokter tadi. Awalnya mungkin mencoba, kemudian yang kedua situasional. Mungkin kalau lingkungannya mendukung, aku minum. Ya, padahal di dalam Islam sendiri kan tentang masalah zina saja kan perintahnya bukan jangan berzina, wala taqrabu gitu. Jangan deket-deket sama orang-orang itu. Akhirnya kalau kita deket-deket ya akhirnya nanti ikut juga gitu. Termasuk di dalam pemahaman kita supaya kita terjauhkan dari alkohol ini, ya jangan deket-deket dengan hal-hal seperti itu. Oke. Itu jangka pendeknya, Dok. Kalau jangka panjangnya untuk kerusakan badan. Kerusakan badan. Oke. Tolong sebut bagian badan mana dulu. Dari atas otak mungkin otak, Dok. Oke. Otak. Jadi secara prinsip ada dua. Iya. Kerusakan organ dan kerusakan saraf dan neurotransmitternya. Organ dan saraf. Saraf sendiri kan ada otak dan neurotransmitter. Ya. Oh ya, situlah gampangnya kita gitu. Oke. Kalau dari otak, jadi yang namanya otak itu kan organ juga ya. Ketika alkohol itu ada merusak otak, otak itu juga akan rusak strukturnya. Strukturnya juga akan rusak. Ketika strukturnya sudah rusak, sifatnya saraf atau otak yang sudah rusak kembali ke semula itu susah. Fungsinya bergeser atau berkurang. Iya. Atau bahkan hilang fungsi. Sampai hilang fungsi? Bisa. Tergantung dosis alkohol, berapa sering, dan faktor individu. Tadi dokter bilang dari mana dulu, berarti semua ini bisa terdampak dengan alkohol itu? Bisa. Mulai dari tadi otak. Otak dengan segala efeknya. Ketika otak kena, tergantung bagian otak mana yang kena. Berarti tidak semua kasus beda-beda berarti? Beda. Oke. Contoh kantor ya. Ketika bagian customer service-nya kena, bisa seperti ini, kemudian bagian tulis-menulis kena seperti ini, sama dengan otak. Oke. Misalkan bagian yang mengurus tangan kena, tangannya susah digerakkan, bisa. Karena semuanya memang pergerakannya di sini. Gitu. Iya. Ya susahnya ketika faktor, yaitu tadi etiknya. Kemampuan nalarnya hilang lah, itu kan. Ya sampai yang harusnya pisau itu dipakai untuk ngirisi bawang, dipakai untuk nusuk orang gitu ya. Aduh. Dan itu sebenarnya kan kasus itu nggak baru-baru aja. Iya. Itu pun kalau kita mau buka ke belakang, Masya Allah banyak sekali ternyata. Cuman ya ini mungkin momentum ya. Semoga saja bisa menjadi momentum baik gitu. Berarti saya nggak salah dengar dong ketika ada itu, Dok. Banyak orang minum tapi buta. Efeknya buta. Di awal tadi saya menyebut metanol ya. Ya. Nah, inilah kenapa miras oplosan sering terjadi kematian dan kebutaan.
Ini metanol yang oplosan tadi ya? Iya. Oke. Kenapa, Dok? Satu, metanol sendiri, beberapa dari Kemenkes ini yang dikeluarkan dari Kemenkes, 10 cc metanol, 10 cc ya, bisa menyebabkan kebutaan. 10 cc metanol bisa menjadikan kebutaan? Iya. Padahal oplosan berapa cc, Dok? Ya tergantung jumlah yang diminum. Nah, ukuran 10 cc itu berapa tuh? 10 cc 2 sendok teh itu loh. Padahal orang nggak mungkin dong minum pakai sendok kayak minum madu. Tapi ya itu tadi miras oplosan kan ada unsur air, ada etanol, ada metanol. Ketika sudah terakumulasi sekitar 2 sendok teh atau sekitar 10 cc itu cukup untuk merusak saraf mata. Masya Allah. Aku merinding loh ini. Itu metanol. Makanya sering terjadi pada miras oplosan karena kandungan metanolnya ini susah dikendalikan. Tuh, kalau yang pabrikan kan sudah terkendali, lebih terkendali. Jadi pabrikan itu memang nggak ada metanolnya ya? Ada tapi sangat ringan. Berarti di bawah tadi ya? Karena edaran BP POM terbaru yang nomor 5 tahun 2021 seingat saya 0,01%. Oh kecil ya? Kecil. Oke. Sampai buta. Berarti, tapi mungkin juga kan orang-orang yang minum pabrikan buta? Bisa. Tergantung center. Tadi etanol pun juga merusak sistem saraf kan? Cuma tidak sehebat metanol gitu. Tidak secepat. Saya khawatir nanti ada yang nonton, kan aku minumnya pabrikan. Gitu. Itu jadi masalah juga, Dok. Kadang kita tuh mau ngasih tahu serba salah gitu. Pokoknya entah etanol, entah metanol, itu tetap merusak sistem saraf dan otak titik. Titik lah. Titik, makanya semuanya merusak itu. Oke. Berarti jangka panjangnya pun bisa sampai kematian juga. Jangan bicara jangka panjang, itu jangka pendek. Itu jangka pendek justru? Bisa tergantung dosis alkohol yang dia minum. Karena sering kita lihat korban miras oplosan gimana. Itu kan jangka pendek, bukan jangka panjang. Saya jujur belum pernah tahu sih, Dok. Maksudnya minum kemudian meninggal itu, maksudnya gini lah, faktor meninggalnya karena minum tuh jujur saya belum pernah dengar. Miras oplosan sendiri kandungan tadi ya, metanol, etanol. Sering dioplos apa? Coba dengan sering baca. Apa itu jenisnya? Apa? Coba. Apa? Minuman apa itu? Berenergi. Kenapa bisa menyebabkan kematian? Karena? Coba cari botol atau minuman apapun yang berenergi. Baca, ada kandungan kafeinnya. Kafein? Iya. Ada berarti ya? Coba aja, buktikan sendiri. Cari. Alkohol sendiri sudah menimbulkan denyut jantung naik. Kedua, kafein juga menimbulkan kenaikan denyut jantung. Ketemu naik gimana? Meledos. Meledak, sudah. Makanya ketika kelihatan satu itu yang jelas efek pada jantung, alkohol sendiri bisa menimbulkan aritmia atau ketidakteraturan denyut ataupun fibrilasi, denyutnya terkencang gini. Ditambah kafein sendiri juga menaikkan denyut jantung. Bayangkan sudah denyut gini ditambahinnya, kira gimana jantungnya? Jebol lah, udahlah itu. Pertama itu. Efek pada kenapa minum berenergi. Yang kedua, tadi saya bilang ketika minum alkohol agak tenang. Tetapi ketika minum kafein, minuman berenergi, timbul semangat. Jadi ketika semangat ini berlebihan, dia nggak sadar, tetap minum terus alkoholnya. Secara tidak langsung berarti itu overdosis yang tanpa dia sadari. Karena efeknya terdorong oleh rasa stimulasi dari kafeinnya. Berarti yang minum oplosan itu mereka menyengaja masukkan itu supaya terus tanpa mereka sadar, Iya. Makanya kan rata-rata lebih dari 1 slokir naik, udah game over. Tepar ya. Aduh, ya Allah. Kalau udah gini salah siapa sih sebenarnya? Sekarang berpikir, Dok, kalau udah kayak gini itu salah siapa gitu. Anak-anak muda sekarang udah lebih dekat. Jadi tadi seperti yang Mas bicarakan tadi, dari lingkungan lah. Berarti hari ini kita harus
itu Dok, harus memperhatikan lingkungan. Iya, makanya pengawasan di dunia pendidikan kan dikedepankan pendidikan karakter. Oke. Tapi sayangnya jangan dipasarkan ke sekolahan aja. Nah, itu saya sepakat, sangat sepakat. Kalau itu saya sangat sepakat. Jangan dipasarkan sekolahan aja. Orang tua juga harus jadi contoh, harus jadi pengawas juga. Masyarakat pun Iya. iya. Oke. Ya udah, berarti kan intinya kita harus bareng-bareng gitu. Sebagai orang tua ya, kalau anaknya, mohon maaf ya dalam tanda kutip, mereka menjadi pelaku minum keras, yang patut disalahkan bukan hanya anak gitu loh maksudnya, Dok ya. Iya. Jadi yang disalahkan ya mungkin orang tuanya ketika dimintai pendapat merasa sibuk sendiri. Iya. Dan itu kan kemarin kita baru ngobrol sama psikolog, psikolog soal apa namanya, pembahasan tentang psikologi pendidikan. Dan ternyata rusaknya anak muda sekarang itu salah satu faktornya ya karena rusaknya hubungan di rumah dulu. Jadi ada bahasa gini, Dok. Orang tua mencetak pembuli handal tanpa orang tua sadari. Ya. Dan itu ternyata saya pikir, ya itu fakta kan? Bener juga berarti. Termasuk pembulian itu kan mungkin awalnya mungkin mukul, nyelentik, nyenggol, atau jegal dan sebagainya. Nanti lama-lama ke situ juga dong. Ke alkohol. Yang paling jarang disadari ada speak-nya. Speak ya? Oke. Itu yang harus, kalau selendik apa-apa kan jelas dan kelihatan. Tapi orang tuh yang kadang tidak sadar, wah ini saya masuk dunia psikolog ini nanti. Tidak apa-apa. Kan namanya dokter itu kan juga oke lah, harus itu harus ada lah. Kalau ngobati aja kan kurang lah, Dok. Yang kadang jarang sadari kan speakingnya. Iya. Cara nasihatinya gitu. Iya. Oke. Maka banyak kasus. Kita geser lagi ke fokus kamera saja, Dok. Saya pernah dakwah ke Manado, Dok. Ya. Ke Manado, Sulawesi Utara. Itu di sana itu ada ya, kalau mohon maaf ya, ada beberapa oknum yang mabuk di gunung gitu. Gunung. Mereka itu teman. Kalau bahasa kita bestie gitu. Mabuk. Mereka turun berantem, bacok-bacokan gitu. Pukul-pukulan sampai saya pernah dengar ceritanya sampai meninggal gitu. Padahal di atas teman loh, Dok. Ya. Berangkat itu aku temanmu, kamu temanku. Kita nggak mungkin ada kayak gitu. Setelah minum, Dok. Kenapa kira-kira? Ini saya mau tanya, Dok. Kenapa bisa seperti itu? Apakah membuat otak kita tidak mampu berpikir, padahal itu teman lama kita dari kecil bahkan? Yang tadi saya katakan kembali ke awal tadi, merusak sistem otak dan saraf. Berarti memang nggak sadar ya? Jadi salah satu pengaruh alkohol adalah bisa menutup tingkat kesadaran dan bisa melupakan kejadian. Dalam sekejap? Kejadian. Waktu minum itu tadi? Iya. Oke. Jadi kerja alkohol salah satunya adalah menghambat neurotransmitter di otak sehingga tingkat kesadarannya berkurang. Sampai satu titik kalau memang berlebihan akan lupa. Iya. Gitu. Lupa dalam artian lupa pas waktu itu dan kejadian sudah. Aku tadi ngopo toh? Banyak orang mabuk kan kayak gitu. Iya betul. Aku tadi ngopo toh? Aku orang ngombe kok gitu. Karena saya lihat di YouTube yang tim Sparta tuh, kan biasa kan di video-video itu teman-teman polisi itu loh. Iya. Itu kan, loh, aku nggak mabuk, tapi gini geleyang gini. Gimana? Ya, itu kalau efek daripada alkohol. Iya. Kalau efek dawet kayaknya nyegerin sih, Dok. Oke. Bisa diunjuk dulu, Dok. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah, ini terus nih ya, alhamdulillah. Semoga barokah ini G5. Iya. Tetangga jenengan berarti, Dok ya? Kalau ini dari Bayat nih. Udah. Oke. Oke, saya masih banyak pertanyaan, Dok. Oke. Sepanjang saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Kalau tadi kan kita bicara tentang masalah kerusakan. Dan kita tadi jenengan sudah sampaikan bahwa dari mulai atas rambut sampai bawah pun itu penuh dengan kerusakan. Bisa ya, Dok ya? Bisa. Artinya itu sangat berbahaya untuk diri jasad. Sekarang untuk mental, Dok. Apakah ada jangka panjang orang yang terbiasa minum alkohol dengan dosis apapun lah, kita pukul rata aja. Pokoknya namanya alkohol sudah itu nggak boleh. Untuk mental gimana, Dok? Di dunia medis dikenal dengan gangguan mental organik. Ya. Gangguan mental akibat kerusakan sistem otak. Oh, kembali lagi ke sini berarti? Iya. Kedua, adanya alkoholik, kerusakan sistem saraf yang tepi ya. Kalau otak kan di sini pusat ya. Yang ketepian ini juga.
kerusakan saraf bisa terjadi. Oke. Tinggal mau pilih gejala, bisa kejang, bisa parestesi atau kesemutan. Kesemutan? Bisa. Kesemutan sering gitu atau kesemutan terus? Kesemutan terus-menerus bisa. Duh, rasanya gimana? Sakit. Kesemutan 1 menit aja, waduh, gak betah. Ya namanya kan, tadi saya bilang, ketika saraf itu sudah rusak, dikembalikan susah. Contoh paling real apa? Yang kita jumpai tiap hari. Ya. Coba tanya orang gula, DM. Oh, diabetes. Diabetes. Yang gula darahnya tidak terkontrol, bisa ndak hilang nyerinya? Berarti ini sudah penyakit dari dalam. Iya. Tanya hilang nyerinya. Iya. Nggak bisa berarti? Susah atau bahkan tidak. Tidak mungkin. Susah atau bahkan tidak itu tadi. Wow. Berarti efek alkohol ini sampai bisa merusak paten gitu, nggak bisa selamanya gitu ya? Iya. Dan mungkin bisa kita lihat di masyarakat lah. Menurut saya banyak kegilaan, banyak orang gangguan mental akibat alkohol, banyak kan? Banyak dong. Ya banyak kan, kita lihat saja kenyataan, faktanya ada kan. Itu. Masya Allah. Berarti memang sampai mental pun. Ya tadi kembali kepada otak tadi. Otak Iya, kan pusat mental, pusat apa dan apa. Kalau sistemnya sudah dirusak gimana? Ya sudah. Aduh, ini kok saya jadi nggak bisa berpikir nih, mau tanya. Aduh, Masya Allah. Saya tuh kadang yang saya pikirkan tuh cuman mereka itu kan sudah jelas-jelas ini tuh bahaya gitu loh. Bahaya, kemudian kamu masih memakai itu kayak rokok lah, Dok. Kan jelas dibungkus itu kok udah ada gitu. Itulah bentuk kecanduan. Itu kan efek paling tingginya tadi ya, Dok. Ya. Oke. Jadi orang kecanduan itu sadar loh ya. Orang kecanduan sadar? Sadar. Tapi tetap melakukan? Iya, karena dorongan terus yang kuat. Tanya orang merokok itu, simbah-simbah kita. Tanya, Mbah, yang merokok sesek? Iya. Tapi kalau iya. Nah, tanya aja, saya nggak ya. Coba tanya aja di masyarakat, simbah-simbah yang sepuh-sepuh itu yang habis merokok kan sering kali sesek nafas. Yeah. Tanya, Mbah, masih ngerokok enggak? Ya kadang isi. Sesek Mbah? Ya sesek gitu. Sadar, jadi mereka itu tahu efek negatifnya bahwa saya itu merokok itu akan begini, saya minum alkohol akan begini, tapi karena sistem di otak sudah dirusak, butuh. Itu yang terjadi. Pertanyaan gini, Dok. Terus gimana kalau udah kayak gitu, Dok? gini aja deh. Sebelum ke situ, kita pengen tahu dulu, Dok. Untuk mengantisipasi, kan otomatis kan Dokter Suwarji kan sudah pernah sosialisasi kan kemana-mana kan tentang masalah narkoba atau alkohol. Insya Allah. Itu sebenarnya langkah-langkah supaya mengantisipasi dulu aja. Nanti terakhir mungkin kita akan berbicara soal pelakunya terus kudu dikapakne gitu. Nah, sekarang ini untuk membentengi kita dulu deh. Termasuk kita nih anak-anak muda ini kan tidak menutup kemungkinan kalau kita stres tinggi bisa jadi ada momentum kita bisa ke situ. Apa, Dok, yang bisa kita lakukan untuk membentengi diri sendiri, Dok? Yang terpenting kenalkan itu seawal mungkin bahayanya. Kenalkan sedini mungkin ya. Kalau selama ini nih, ini yang menjadi agak keprihatinan saya nih. Contoh rokok aja. Oke. Kita biasanya sosialisasi rokok di tingkat SMP kan. Rata-rata di SMP. Padahal jenengan kita lihat fakta di lapangan. SD udah ngerokok. Nah. Betul. Tapi kadang kalau kita sosialisasi di SD kadang dianggap tabu. Coba yang salah. Iya. Masalah seks di sosialisasi di SD katanya nanti porno. Padahal itu sebuah antisipasi ya. Iya. Pendidikan karakter di awal itu harus ditekankan dulu. Oke. Iya, paham. Berarti yang pertama memang kita harus mensosialisasi itu sedini mungkin. Iya, kayak di Jepang lah kita lihat-lihat anak SD sudah bisa tahu tentang bahayanya gini kan udah. Betul. Bahkan bisa menjelaskan. Nah, berarti kalau memang di sekolahan memang kita tidak bisa mendapatkan itu, paling gampangnya orang tua dong. Iya. Anaknya sekecil mungkin harus dikasih tahu. Iya. Oke. Tapi susahnya kalau bapaknya perokok. Tapi kadang bapaknya perokok, anaknya nggak boleh ngerokok, Dok. Itulah, jadi mungkin harus kita balik. Ya. Gimana tuh? Itu memang susah. Kadang kalau orang tuanya nggak tahu ya. Anak suruh berhenti, lah bapak aja ngerokok.
betul saya perokok. Inilah contoh kesalahan saya. Dan kamu jangan ikut. Harus gentle dong. Tapi sayangnya ngerokok terus dong. Yang jadi masalah itu. Merusak kan? Iya. Bapak ini salah. Lah kok terus? Karena itulah dari pintu tadi menceritakan bahwa kecanduan itu seperti ini. Mau kamu jadi seperti kita? Tapi anak sekarang kayaknya nggak bisa dong dikasih tahu kayak gitu dong. Susah itu. Memang. Ya itu perlu waktu. Jadi tahapan anak itu memang tidak harus. Nah inilah kadang kesalahan orang tua, kesalahan keluarga menghendaki sesuatu yang instan. Oke. Padahal dan itu salah satu kekeliruan fatal itu. Iya, karena orang itu akan bisa menerima segala sesuatu itu kalau sudah sadar. Maka di dalam dunia dunia kecanduan, orang itu berada pada tahap apa? Pre-kontemplasi, belum sadar. Ngapa tuh kowe? Nggak akan ngomong rokok deditku dewe. Oh, dia belum sadar belum. Akan rusaknya itu. Iya, pre-kontemplasi. Kontemplasi. Dia sudah sadar. Oh iya, aku mulai sesak nafas, jantungku mulai kena. Tapi mau berubah belum bisa. Tapi tetap gitu ya? Baru kontemplasi. Oke. Nanti preparasi. Oh iya, preparasi itu persiapan. Persiapan untuk berubah? Iya. Oke. Nah, baru harus action. Baru bertindak, oh aku harus berhenti. Oh. Jadi, tipe kata apa, tipe motivasi apa yang kita ambil ketika pas fase-fase ini berbeda. Psikolog nanti yang lebih tahu itu. Oke. Berarti secepat apa mereka berubah tergantung itu tadi? Iya, dia berada pada tahap mana. Ketika pre-kontemplasi belum sadar, kita bisa berantem malahan. Iya. Nah, aku cik urep kok ngopo gitu kadang kayak. Oke. Preparasi, action, baru bertindak. Oke. Ketika action, baru maintenance, mempertahankan diri. Ya, itu yang mungkin cobaannya akan muncul di situ ya. Iya, habis itu relapse, kambuh. Kambuh itu nanti ada dua kemungkinan dong berarti. Balik atau enggak gitu? Balik biasanya. Biasanya balik. Ketika ininya tadi aktifnya mungkin enggak. Ada faktor pemicu lagi. Oke, saya mau tanya dok. Ada nggak fakta yang jenengan bawa tentang masalah berapa persen perokok atau peminum itu bisa berubah, dok? Kalau itu saya belum tahu ya. Tapi untuk pasien saya terus terang untuk yang kecanduan heroin ya, di dunia ini keberhasilan 30% itu sudah dianggap bagus. Wah, belum ada setengahnya itu? Belum ada. Ini heroin loh ya. Saya belum kalau alkohol terus terang saya nggak tahu. Ini paling berrokok ini? Ini yang heroin. Ya, oh heroin ya. Heroin. Itu sudah ada penelitiannya. 30% pun sudah dianggap berhasil. Iya. Oke. Alkohol saya kira juga agak semakin tidak. Cuman belum ada datanya. Nanti kita cari datanya. Barangkali ada nanti di jurnal-jurnal. Oke, itu yang pertama tadi, dok. Soal masalah menjelaskan sedini mungkin tentang bahayanya ini. Iya. Yang kedua, dok. Yang kedua, pahami faktor lingkungan yang berpengaruh. Oke. Berarti faktor bagaimana kita meletakkan diri gitu ya. Iya. Kita di mana, pastikan di situ baik gitu. Iya. Oke. Bahkan kadang di lingkungan baik pun ada satu orang pemicu yang ngompor-ngompori gitu loh. Itu. Apalagi yang kotor itu kumpulannya kotor. Iya. Sudah sangat susah. Oke. Berarti kalau di Islam itu memilih yang sedikit madorotnya daripada yang madorotnya terang-terangan gitu loh. Iya. Oke. Terus yang kedua, yang ketiga, dok, ada lagi nggak? Jadi sesudah pengetahuan awal sudah didapatkan, pengetahuan lingkungan. Biasanya faktor stresnya harus dikelola. Stres? Ya, kan orang zaman sekarang kan banyak yang stres. Betul. Ini yang harus mulai bisa mengelola. Oke. Karena orang stres itu larinya kemana sih? Cari yang mereka senangi. Iya. Sesuatu yang menyenangkan kan pasti dicari. Oke. Itulah larinya kemana yang disenangi itu. Oke, berarti kalau yang nomor yang ketiga lari kemana ini berarti ini individual dan ini nilai religiusnya harus kuat dong di sini. Iya. Kembali lagi ke keyakinan gitu ya. Tentang masalah apalagi di dalam Islam sudah jelas-jelas haram, sudah sangat jelas. Kalau udah haram tuh mau ngapain lagi udah nggak bisa. Kecuali kalau itu mubah mungkin masih boleh lah. Ini apalagi makro tuh mungkin ada yang menggampangkan, ada yang enggak. Tapi kan banyak yang makro saja dihindari, apalagi haram itu. Oke, berarti ini termasuk individual kita harus pandai-pandai mencari informasi dan mencari dok ya, pergaulan, lingkungan pergaulan. Oke.
Yang keempat, ada lagi? Saya kira itu dulu. 3 ya? Oke. Itu ya, harus Gitu. diketahui betul. 3 ini kalau sudah lolos, insya Allah kita akan terhindar dengan hal itu. Insya Allah. Jangan sampai putus cinta kemudian minum. Wah, jelas banget ya. Hanya kalau dok. Ini kan faktor stres juga. Nah, ya mas, anak muda kan faktornya itu. Kalau nggak itu sekarang kalah main game, dok? Kalah main game mabar. Dan putrane kaku kenapa sih? Alhamdulillah cewek semua. Wah, cewek semua. Tapi main game nggak dok? Main tapi kan batas simpel aja, nggak sampai kayak gitu. Nggak sampai yang, aduh kita ketemuan mabar di mana kayak gitu. Kadang saya pernah dapat info soalnya orang main Mobile Legends, orang main PUBG, orang main game-game itu. Saya tidak menyalahkan gamenya, saya tidak menyalahkan siapapun, tapi terkadang ini hanya game gitu loh. Mereka nggak memahami game kalah menang itu ya sudah gitu. Iya. Mereka sampai ya Allah kalah, aku mumet, ayo ke tempat itu. Ternyata pemicunya anak muda hari ini sangat banyak. Iya. Apalagi Gen Z yang hari ini, Masya Allah. Sekarang sudah Gen Alpha katanya. Gen Alpha, iya Gen Alpha. Putra saya itu udah Gen Alpha itu. Oh gini dok, kan dari 2009 ya, Iya. Itu kan melewati mungkin pasiennya sudah milenial dengan Gen Z. Ada berbeda milenial? Ada nggak ya? Rata-rata yang generasi lama kalau saya. Oh berarti generasi baru belum sempat megang? Belum sempat pegang saya. Saya mau tanya gimana caranya beda atau sama itu sebenarnya. Berarti belum sempat itu ya? Dok? Belum sempat saya. Tapi kalau untuk analisa panjenengan secara pribadi, beda nggak itu menurut jenengan untuk menyelesaikannya? Yang jelas harus itu jelas ada perbedaan. Oke. Karena rata-rata ya Gen Z ya, Gen Z. mulai dari milenium aja lah, bukan Gen Z ya. Kan dikatakan generasi strawberry. Betul. Generasi strawberry. Oke. Saya sih denger ya istilah itu. Oke. Dikit-dikit ngeluh. Ketika ada cobaan dikit, udah mudah stres. Iya. Terkadang dikit-dikit ngeluh itu, kemudian yang dieluhkan itu orang nggak bener, justru larinya kemana lagi? Ya, gitu. itulah. Faktornya ke tadi ya, dok ya, ke lingkungan tadi. Oke. Itu untuk kita ya, untuk mewaspadai kita yang mungkin alhamdulillah masih dijaga sama Allah, yang belum lah. Yang nggak masuk ke minuman keras, kita minum dawet aja lah, dawet Gilimau, seger tenan, seger buatan dok. Alhamdulillah. Ini kalau saya udah hampir setengah loh ini nanti. Ya, nanti boleh kok lagi kok. Ini modus ini ya. Aduh, dokter aja doyan loh, apalagi. Oke. Oke, kemudian gini dok, kalau untuk teman-teman yang mungkin dia memiliki rasa untuk berubah, aku wes bosen, aku pengen mandek. Tapi mereka nggak tahu caranya untuk berhenti. Itu biasanya langkahnya gimana dok? Untuk mereka yang bisa, yang memilih ritme yang tepat untuk berubah. Gimana dok? Jadi untuk yang sudah terlanjur terjerumus, Ya. tadi seperti yang saya katakan, satu niat dulu. Ya. Niat dan perhatikan faktor biopsikososialnya. Apa itu dok? Ya, jelas, dok. Biologisnya dulu. Niat jelas ya. Niat sudah jelas, oke, niat jelas, oke. Biologisnya. Biologisnya ketika dia tidak pakai alkohol, ketika dia tidak pakai obat, apa sih yang dia rasakan? Dia harus paham dulu itunya, Iya. karena masing-masing personal beda. Beda. Contoh A tanya sama si B saja mungkin Beda. Karena Beda. faktornya individual. Oke. Berarti orang ini kalau mau berubah harus paham dulu faktornya. Kalau aku berhenti, akan jadi Gejala apa? apa yang dirasakan? Oke. Gini dok, contohnya apa dok? Yang jenengan pernah tanya ke pasien gitu, yang mereka rasakan. Kan biasanya itu fakta aja dah. Kayak orang minum teh, kopi. Oke. Ketika berhenti minum teh atau kopi, rasanya apa? Bingung. Nggak semangat. Kok kayaknya kurang? Nah, Oke. cari itu dulu. Faktornya Oke. apa? Biologisnya apa? Yang dia paling rasakan, yang paling dia mengganggu apa dulu? Oke, ya. Atasi itu dulu. Atasi itu dulu. Dengan cara mengganti. Boleh dengan mengganti Oke. atau dengan kegiatan. Kalau memang oke, itu oke. bisa digantikan dengan kegiatan, oke, Lebih sibukkan. Tetapi kalau itu sifatnya memang harus perlu obat, contoh kayak tadi kesemutan, Oke. itu kan biologisnya Iya. butuh obat, nyeri. Betul. Apa maunya biarkan? Oh iya. Oke. Mana tahan dia? Nggak kuat pasti. Nggak kuat, betul. Biologisnya harus itu tadi. Boleh dengan kalau faktor pikiran boleh dilatih dengan sebuah kegiatan. Tapi ketika itu sudah mengenai organ, alkohol sudah mengenai ulkus atau menyebabkan radang pada lambung, koreng di lambung, apa mau jangan biarkan?
semakin parah sih. Harus diobati kan? Iya, makanya faktor biologisnya harus diperhatikan dulu. Berarti perlu periksa? Tergantung keluhan dia. Tergantung keluhan, oke. Keluhannya apakah di faktor organ yang dia, misalkan perih, nyeri banget, kan harus periksa. Oke. Tapi kalau misalkan faktor pikiran karena kerusakan otak, mungkin butuh periksa, mungkin cukup dengan faktor kegiatan. Mengalihkan dengan kegiatan yang lain. Iya. Oke. Itu. 2 itu? Paham itu dulu. Oke, gitu. Biologisnya dulu. Biologisnya dulu, oke. Jadi ya. Berarti mohon maaf dok. Berarti banyak orang yang pengen berubah tapi nggak paham biologisnya dong? Iya. Secara tidak langsung? Iya. Wow. Oke. Iya, ya. Jadi ini harus dianu dulu, harus dipenuhi dulu. Oke. Ketika tidak dipenuhi, kalau orang kesakitan perutnya karena radang lambung atau ulkusnya, orang kesakitan, dimasuki ilmu masuk enggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Jangankan perutnya sakit dok. Orang lapar aja susah. Lapar aja susah. Kalau mau nggak lapar, mie ayam sih. Gitu. Aduh, salah. Iya benar. Faktor psikologinya, faktor biologisnya itu harus dipenuhi dulu. Jadi kerusakan organnya kah, kerusakan sarafnya kah, baru didampingi dengan faktor itu tadi. Oke. Mungkin edukasi atau konseling atau apa itu kan faktor biologis juga nanti. Kedua faktor psikologinya juga harus didampingi, harus diperhatikan juga. Faktor pemicunya apa sih? Pemicu kenapa dia minum? Ya, misalkan karena rumah tangga. Oke. Perlu pendampingan enggak kira-kira? Perlu. Iya. Oke. Berarti masalah pemicunya apa? Iya. Dicari, selesaikan. Pemicunya apa dan apa trigger yang menyebabkan dia kambuh nanti. Berarti itu ditutup dulu gitu maksudnya? Iya. Oke. Lah kalau misalkan seorang perokok. Oke. Ya. Biologisnya oke lah ganti permen. Oke, udah enak. Tapi kalau dia misalkan permen ya gampangnya nggak kan dia. Misalkan dia di lingkungan sekitarnya banyak perokok. Nggak mungkin permen dong. Nggak mungkin. Atau dia masih ada stres dulu. Besok ujian nah biasanya kelupus itu. Psikologinya harus dikelola juga. Berarti yang paling penting dalam bab ini tentang psikologi tadi berarti 2, pemicunya apa dan triggernya nanti apa untuk kambuh. Oke. Nah, berarti gini dok, saya kok jadi penasaran gini. Berarti banyak orang-orang yang katanya pengen berubah tapi nggak mau nutup triggernya. Jadi seolah-olah aku pengen berubah, kok ngombe meneh, rasa ngojo gitu. Nah, itu kembali kepada niat kan. Berarti niat ini mencakup untuk niatan untuk menutup, niatnya untuk berubah dan semuanya. Oke. Ya. Niat, biologinya diperhatikan, efeknya apa, kemudian psikologinya. Iya, terakhir sosialnya. Ini yang agak susah. Nah ini sih. Karena ini bukan kitanya ya dok ya? Iya. Oke, sosialnya minimal ya kita mulai dari rumah ya dok berarti ya? Iya. Kita mulai dari rumah kalau memang itu anak kita, nasihat untuk orang tuanya berarti ya harus sabar. Karena ya kadang kan orang yang minum kemudian nggak minum tuh emosinya naik turun nggak dok? Pasti ya? Kita nggak usah berpikir orang minum aja deh. Berpikir orang minum teh. Coba aja para peminum teh pagi hari nggak yang kasih teh, gimana rasanya dia? Kayak jenengan sendiri nggak sarapan pakai nasi aja berapi. Iya sih. Mas sarapan pakai apa mas? Masih? Ojek nasi, tak kira bule. Berarti kalau bule, teman-teman bule itu yang pakai roti diganti nasi pun juga merasa nggak nyaman. Perlu waktu untuk itu kan. Nah inilah masing-masing individu kan berbeda. Oke. Ada yang bisa singkat, ada yang bisa lama, tergantung pada fase apa tadi. Kontemplasi itu tadi. Atau sampai adik tadi ya. Oke, ya Allah. Berarti itu yang paling penting ya teman-teman. Kalau nggak punya saudara, punya kakak, punya adik, punya naudzubillah kalau sampai orang tua, maksudnya dia punya anak tapi mengisi waktunya dengan seperti itu sangat apa ya, kalau sangat salah bener gitu loh. Berarti emang tadi saya ulang coba, niat, kemudian perhatikan biologisnya, efeknya apa, psikologinya, sosialnya. Yang terakhir ada tapi itu di luar kewenangan kita. Apa itu? Hukum. Oke. Ya.
Hukum ya semoga saja ada kebijakan yang mengatur itu dan secara tegas. Oke, gini Dok, sebelum kita akhiri Dok, saya bicara tentang masalah sosial tadi. Berarti langkahnya apa yang ini dari Dinkes dulu ya? Dari Dinkes kan punya kewenangan untuk memberikan penyuluhan. Lah langkah yang sudah diambil ini apa? Apakah lewat kelurahan atau lewat apa? Kan ini sangat penting gitu loh, lingkungan ini sangat penting. Yang sudah ditempuh atau yang sudah menjadi kewajibannya apa sih untuk supaya kita tercerahkan dengan hal itu lewat lingkungan supaya semua sepakat gitu. Ayo kita sepakat anti miras gitu. Yang terpenting saat ini kan seolah-olah pengetahuan tentang miras dan kesehatan itu cuma milik orang kesehatan. Yang menyuluhkan orang kesehatan. Padahal kita semua punya kewajiban itu. Ya. Oke. Oh ya. Yang punya adanya untuk penyuluhan tentang itu siapa sih? Biasanya cuma dari kesehatan. Oke. Berarti seolah-olah susahnya kita kan kayak berdiri sendiri dulu. Iya betul. Di kampung mana ada orang yang peduli dengan miras itu efeknya gini nih. Ada ketua RT yang bilang miras itu efeknya gini. Nanti kedepannya gini. Pasti manggil orang kesehatan. Nanti saya sampaikan Dok. Itu. Bapak saya RT soalnya. RT per tahun ini. Ya, tahunya kan bangun selokan gimana, biar tetangga rukun gimana, jalanan supaya halus, penerangan kampung gimana, kan itu. Tapi aspek psikologinya, aspek mentalnya pernah jadi perhatian nggak selama ini? Oke. Paling mentok sih kalau waktu di masyarakat biasanya kan ada contoh, mohon maaf ya, penyuluhan dari universitas ini. Ya. Yang memberikan penyuluhan itu mahasiswanya. Dan belum tentu paham. Betul. Nah, itu yang saya sampaikan. Karena mereka masih teoritis kadang. Betul. Cara menjelaskannya pun dengan dokter pun berbeda kan dengan ya walaupun tidak semua ya. Teoritis dia sekolah dengan pemahaman itu aja, belum banyak praktek gitu ya. Oke Dok, Masya Allah, matur nuwun sudah memberikan banyak ilmu untuk kita tentang masalah miras, terkhususnya miras. Semoga kita semua dijauhkan dari hal itu dan semoga harapan kita dan harapan kita bersama ada hukum tertentu atau ada undang-undang tertentu. Semoga ini bisa terselesaikan karena miras ini sekali lagi sumber masalah. Awal masalah ya dari sini. Bahkan orang nggak boleh sholat itu kan karena mabuk. Orang mabuk nggak boleh sholat. Berarti kan miras ini sesuatu yang sangat dianggap bahaya sekali dari sisi agama, kesehatan, semua, apapun ini salah. Ya semoga harapan kita bersama ada hukum yang bisa menengahi ini dan semoga bisa menjadikan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa ghafurun. Amin. Terakhir Dok, pesan Dok untuk teman-teman Dok, terakhir pesan untuk teman-teman supaya semangat dalam hidup ya. Kalau ada masalah larinya supaya tidak ke miras. Semoga Dok, silahkan Dok. Jadi kalau saya sering penyuluhan itu gini nih. Gimana tuh? Lebih baik aku tidak mengenal kamu karena melupakan kamu itu susah. Asik. Oke, dalam hal ini apapun ya. Cintamu juga masalah itu. Lebih baik tidak mengenal kamu karena melupakan kamu itu begitu susah gitu loh ya. Oke, judulnya kok ya. Oke, terima kasih. Atau galau. Oke. Jadi kan anak-anak galau. Galau lebih menyakitkan gitu ya. Gelisah, itu gelisah antara lanjut apa enggak sih? Oke. Atau U-nya itu udah enggak ya? Gitu. Masya Allah. Ya, oke. Gitu. Itu kata-kata kita pada podcast kali ini. Saya sampaikan matur nuwun, jazakumullah khairan kepada Dr. Suwarji. Semoga nanti kalau ada sesuatu obrolan yang perlu diobrolkan mungkin bisa berkenan lagi Dok ke sini. Mohon maaf ini ala kadarnya seperti ini. Barakallahu fikum. Untuk teman-teman sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.